Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru, khususnya di jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pembagian Yunasi ya, atau pembagian zona. Ini mungkin masih ada orang tua ataupun adik-adik ini yang belum paham ya. Kita itu berada di dalam zona, kita berada atau di luar zona ya, atau luar zona perbatasan. Tentunya teman-teman juga harus memahami ya bahwa di dalam PPDB ini ada yang namanya dalam zona, ada namanya dalam zona, terus ada namanya luar zona ya, terus ada luar zona perbatasan. Ini tentunya ketika nanti kalian memilih sekolah ya, ataupun kalian itu mau daftar di sekolah, kalian itu bisa enggak sih keluar zona, ataupun kalian harus memilih luar zona perbatasan. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya. Jadi dalam PPDB Jatim itu ada 38 zona. Ya, jadi ada 38 zona. Nah, tentunya kalian juga harus paham 38 zona itu apa saja. Ya, nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman untuk pembagian Yunasi ya. Ini untuk semua jenjang ya, baik itu SMA maupun SMK ya. Di sini ada Yunasinya ya. Jadi di SMA itu Yunasinya besar teman-teman ya, 50% ya, 50%. Terus kalau di SMK ini ada 10%. Nah, tentunya dalam memilih sekolah SMA dan SMK ini beda ya. SMA dan SMK ini beda ya. Kalau SMA itu harus luar zonanya itu adalah zona perbatasan. Kalau SMK ini bebas ya, SMK ini bebas, dia boleh memilih luar zona ya, tanpa harus berbatasan. Nanti kita jelaskan ya arti dari dalam zona, luar zona, dan juga luar zona perbatasan. Kita mulai dulu dari sini ya. Jadi untuk pembagian zona dalam PPDB Jatim tahun 2023, di sini ada PPDB Jatim masih menggunakan sistem Yunasi ya. Jadi Yunasi itu adalah proses seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ya ke sekolah atau jarak rumah ke sekolah. Jadi ini namanya sistem Yunasi. Nah, terus di dalam zona ya, dalam zona dalam PPDB Jatim tahun 2023 ini adalah zona administratif kabupaten atau kota. Jadi zonasinya ya, jadi zonasinya itu kabupaten atau kota ya. Jadi kalau kalian itu berada di sebuah kabupaten ya, Kabupaten A misalkan ya, berarti ketika kalian memilih sekolah yang ada di Kabupaten A ini namanya dalam zona. Tetapi kalau kalian di sini memilih B ya, di kabupaten atau kota B, maka di sini namanya luar zona. Paham ya? Nah, di sini teman-teman dalam pembagian zona, di sini ada 38 ya, 38 kabupaten atau kota. Yang artinya bahwa dalam PPDB Jatim ini ada 38 zona ya. Nah, itu apa saja ya? Nah, di sini sudah dijelaskan, di sini ada daftar kabupaten dan kota ya di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalian itu berdomisili di mana? Berdomisili di mana? Ya, misalkan kalian di Kabupaten Bangkalan misalkan. Berarti kalau kalian nanti memilih sekolah di dalam sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan, ini artinya dalam zona. Jadi kalian dilihat misalkan di alamat KK itu adalah Kabupaten Bangkalan. Nanti kalau kalian memilih sekolah misalkan di Banyuwangi, ini artinya sudah luar zona. Ya, luar zona. Terus misalkan kalian nanti milih di sini ya, Kabupaten Blitar, ini juga namanya luar zona. Jadi kalian dilihat dulu kalian itu alamat domisilinya di mana. Ya, misalkan sekali lagi kalau misalkan di Kabupaten Gresik, berarti Kabupaten Gresik ini namanya dalam zona. Ya, jadi semua yang kalian ada di wilayah itu artinya dalam zona. Nanti kalau memilih di luar Gresik, ini artinya luar zona. Terus nanti ada juga zona perbatasan. Ya, zona perbatasan nanti hubungannya dengan memilih sekolah. Oke, paham ya? Terus yang berikutnya di sini teman-teman, ini ada peta provinsi ya. Nah, kita jelaskan sedikit ini mengenai zona perbatasan. Ya, jadi kita kalau luar zona sudah paham ya. Karena kita bahas di zona perbatasan. Nah, ini zona perbatasan. Nah, untuk zona perbatasan teman-teman jadi seperti ini ya. Ketika kalian itu alamat KK-nya ya, alamat
domisili atau KK. Itu misalkan di Malang misalkan ya. Nah, misalkan di Malang. Ini zona berbatasannya itu adalah Lumajang ya, di sini Lumajang ya. Probolinggo ya, di sini ada Pasuruan ya. Terus di sini ada Batu ya, ada Batu. Ya, di sini terus ada apa namanya? Malang ya, di sini ada Malang. Terus di sini juga ada Blitar. Jadi yang beririsan atau yang berbatasan. Jadi yang berbatasan ini namanya zona berbatasan. Ya, misalkan kalau Jember misalkan ya. Berarti Jember ini zona berbatasannya dengan Banyuwangi ya. Ini dengan Bondowoso ya, dengan Probolinggo dan dengan Lumajang. Jadi nanti kalau misalkan di jenjang SMA ya, SMA itu kan luar zonanya itu harus berbatasan. Kalau misalkan kalian berada di dalam zona sini Jember ya, misalkan kalau kalian daftar di SMA, misalkan kalau kalian mau daftar di Blitar ya, di sini kalian tidak bisa ya, karena apa? Karena Jember dan Blitar ini tidak berbatasan, paham ya? Tetapi ini kalau SMK teman-teman, kalau SMK itu bebas ya, jadi SMK itu kan luar zona saja, jadi tidak harus berbatasan. Misalkan kalau kalian dari domisili Jember, kalian mau daftar di Trenggalek, mau daftar di Pacitan, mau daftar di Ponorogo, Madiun, Bojonegoro ini bisa. Ini namanya luar zona, paham ya? Jadi teman-teman harus paham dulu. Ya, di dalam zona, berarti dalam zona itu domisili kalian atau alamat KK kalian. Ya, ini namanya dalam zona. Jadi di sini Jember dalam zona ya. Jadi semua sekolah yang ada di Jember ini namanya dalam zona. Kalau luar zona berarti luar dari Jember ya. Misalkan Bondowoso, Banyuwangi, ya, Malang, Blitar, Kediri ini adalah luar zona. Tetapi kalau luar zona berbatasan ya, luar zona berbatasan berarti itu adalah ini. Kalau misalkan domisili Jember ya, alamatnya Jember, luar zona berbatasannya ya. Berarti sekali lagi ya, itu berarti Banyuwangi ya, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo dan juga Lumajang. Ini artinya luar zona berbatasan. Sampai di sini bisa paham ya? Oke, yang berikutnya di sini teman-teman, di sini ada dalam pemilihan sekolah ya untuk tahap 1 ya, tahap 1 itu kan hanya memilih satu sekolah. Jadi dia bisa memilih sekolah. Tahap 1 itu ada apa? Afirmasi, pindah tugas, jalur prestasi, hasil lomba. Di sini untuk SMA ya. Jadi SMA ini berdasarkan domisili dalam zona atau luar zona berbatasan ya. Nah, untuk SMK ini berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona. Bedanya ini ya. Jadi kalau SMK itu bebas, jadi tanpa ada zona berbatasan. Kalau SMA harus berbatasan. Terus untuk SMA ini dapat memilih satu sekolah ya. SMA memilih satu sekolah, bisa di dalam zona atau luar zona berbatasan. Jadi kalau SMA harus berbatasan. Nah, terus kalau SMK ini pilih memilih sekolah atau satu jurusan ya, di sini dalam dan luar zona, jadi bebas, jadi tidak harus berbatasan. Nah, terus nanti untuk jalur Yunasi ya, Yunasi SMA ataupun nilai akademik ini sama ya. Jadi kalau SMA ya, SMA di sini yang luar zonanya ya, atau satu luar zona berbatasan. Jadi kalau SMA itu harus berbatasan. Wilayahnya harus berbatasan. Kalau nggak berbatasan nggak bisa. Tapi kalau SMK ya, di sini dia bisa memilih ya 3 jurusan itu ya untuk jalur Yunasi dan nilai. Ini dia bisa memilih 3-tiganya di luar zona, tidak masalah. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ketika kalian memilih sekolah ya. Nah, ini mungkin sudah latihan ya. Di sini ini untuk SMA ya. Kalau misalkan domisilinya ini di Kabupaten Kediri, di sini ada dalam zona. Berarti dalam zona itu sekolah yang ada di lokasi kalian ya, yang ada di domisili kalian ya. Kalau kalian pilih luar zona ini, kalau SMK ya, SMA ya, SMA ini di sini ada namanya kabupaten atau kota berbatasan. Jadi kalian hanya bisa memilih ya lokasi-lokasi yang berbatasan dengan kabupaten atau kota kalian. Sampai sini paham ya? Jadi kalau SMA ya, sekali lagi kalau SMA itu luar zonanya ini harus berbatasan. Jadi kalian tuh kabupaten di mana? Kalian di kota atau kabupaten mana? Misalkan ya ini yang berbatasan ya ini. Kalau tidak berbatasan tidak bisa, tapi beda kalau SMK. Kalau SMK bebas ya. Jadi tidak ada namanya jenis sekolahnya, tidak ada dalam ataupun luar zona. Jadi tidak ada luar zona berbatasan, tidak ada. Jadi luar zona bebas, dia tidak harus berbatasan. Sampai di sini paham teman-teman ya? Semoga bisa dipahami terkait dengan dalam zona ya, luar zona dan juga zona berbatasan ya. Sekali lagi ya, jangan lupa bahwa dalam zona
Ya, dalam zona itu adalah sesuai dengan lokasi kalian ya. Terus luar zona itu berarti keluar ya. Jadi luar zona itu bisa Bondowoso bebas ya, dan juga zona berbatasan berarti kabupaten atau kota yang berbatasan dengan kalian ya. Cukup itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bisa dipahami terkait dengan dalam, luar zona dan juga luar zona berbatasan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara daftar di jalur afirmasi. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.